Kenapa sih perlu siapin dana darurat sebelum investasi? Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Di channel ini akan sharing berbagai hal yang berkaitan dengan uang. Semoga dengan menonton video ini, kalian bisa mendapatkan wawasan baru dan makin bijak dalam mengatur keuangan kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Wahai kalian kaula muda yang saat ini digempur dengan berbagai konten tentang investasi, jangan sampai kalian melupakan satu hal penting ini sebelum kalian melakukan investasi. Apa sih dana darurat? Sederhananya, dana darurat adalah sejumlah dana yang kalian sengaja alokasikan dari penghasilan kalian untuk kebutuhan yang tidak direncanakan ataupun tidak terduga, di mana pengeluaran tersebut bersifat urgent atau harus segera dipenuhi. Bila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, bisa jadi berpengaruh terhadap aktivitas rutin kalian, bahkan penghasilan kalian jika sesuatu terjadi secara mendadak. Tapi kenapa perlu dialokasikan secara khusus? Sebagaimana sesuatu yang mendadak, kita sendiri tidak bisa memprediksi kapan dan kepada siapa terjadinya. Tidak ada salahnya mempersiapkan rencana untuk hal terburuk. Kalaupun tidak terjadi, rencana ini bisa kita simpan untuk masa yang akan datang. Sama halnya dengan dana darurat, bila memang tidak kunjung terpakai, setidaknya kita tidak lagi harus memikirkan dana cadangan bila terjadi keadaan yang mendesak. Lalu, berapa jumlah dana darurat yang sebaiknya kalian persiapkan? Berdasarkan data yang aku kumpulkan, jumlah dana darurat dipengaruhi oleh pengeluaran rutin seseorang dan statusnya. Status yang dimaksud adalah apakah seseorang tersebut masih melajang, menikah, atau sudah berkeluarga. Di mana saat melajang, kalian setidaknya punya dana darurat sebanyak 6 kali pengeluaran rutin bulanan kalian. Bila sudah menikah, menjadi 9 kali dari pengeluaran rutin rumah tangga, dan bila sudah berkeluarga, menjadi 12 kali pengeluaran rutin bulanan keluarga tersebut. Ada pula yang memukul rata, baik apapun statusnya, setidaknya memiliki 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Mengapa dana darurat diambil dari angka pengeluaran rutin bulanan seseorang? Dengan perhitungan tadi, bila suatu terjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan orang tersebut terkena PHK dan tidak lagi bekerja, diharapkan dengan adanya dana tersebut, seseorang bisa tetap hidup sebagaimana mestinya. Kebutuhan hidupnya dapat tercukupi sampai bisa menemukan pekerjaannya lagi. Siapa saja yang mesti punya dana darurat? Idealnya semua orang diharapkan memiliki dana darurat. Dana darurat dimaksudkan untuk antisipasi hal-hal tidak terduga. Dengan memiliki dana darurat, sama halnya seperti mobil yang dilengkapi berbagai fitur keselamatan untuk mencegah penggunanya mengalami cedera bila terjadi kecelakaan. Lalu apakah fitur keselamatan jadi tidak berguna bila tidak terjadi kecelakaan? Tentunya tidak begitu konsepnya. Adanya fitur keamanan dan keselamatan ini akan menambah rasa aman dan percaya diri pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Sama halnya dengan dana darurat, ketika kita sudah punya dana cadangan untuk hal-hal yang mendesak, kalian tidak perlu pusing lagi untuk mencari dana, apalagi sampai menjual aset yang kalian miliki. Lalu, kapan dana darurat ini bisa kalian pakai? Ketika terjadi musibah. Ketika terjadi kecelakaan, meskipun memiliki asuransi jiwa dan kesehatan, tentunya akan kurang tenang bila kita tidak siap sedia uang untuk membayar perawatan selama masa kritis. Apalagi kecelakaan tidak bisa diprediksi dan tentunya tidak kita harapkan. Dana darurat dapat membantu kita setidaknya untuk berpikir lebih jernih tentang langkah-langkah yang akan diambil. Ketika alat yang kalian pergunakan untuk kebutuhan rutin kalian rusak. Bila kalian menggunakan gadget untuk bekerja, kendaraan untuk mobilitas, tentunya kalian sadar bahwa alat-alat tersebut memiliki komponen pendukung yang bisa rusak bila tidak dirawat. Dana darurat dapat membantu kalian bila gadget kalian rusak atau error, bila kendaraan kalian rusak dan harus diservis. Namun bila tujuan kalian adalah mengganti alat tersebut, ada baiknya kalian membuat lagi tabungan terpisah untuk upgrade gadget atau alat transportasi. Ketika kalian kehilangan mata pencaharian, ini yang paling penting dari dana darurat, yaitu ketika terjadi PHK. Memang tidak ada orang yang ingin terkena PHK, apalagi dalam kondisi memiliki tanggungan. Dengan memiliki dana darurat yang sesuai dengan status dan kebutuhan kalian,
Setidaknya selama masa pencarian kerja yang baru, kalian bisa tetap bertahan hidup. Ketika terjadi bencana alam, manusia tidak bisa memprediksi alam. Tidak jarang bencana alam yang terjadi membuat manusia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan dana darurat, setidaknya kalian tetap bisa bertahan hidup di tengah kesulitan sumber daya dan kondisi yang kurang mendukung. Oke, anggaplah kalian saat ini sedang mempersiapkan dana darurat. Boleh nggak sih dana yang kalian sisihkan untuk dana darurat ini kalian investasikan? Jawabannya boleh. Dengan catatan, dana darurat yang kalian miliki sudah memenuhi target. Aku secara pribadi tetap menginvestasikannya di instrumen investasi yang liquid atau mudah dicairkan. Tips dari aku sebaiknya kalian bagi dua, yaitu 50% kalian investasikan di instrumen investasi yang liquid, dan 50% lagi disimpan dalam bentuk tabungan atau cash. Misalkan saat ini kalian memiliki pengeluaran bulanan sebesar 4 juta rupiah, jika dana darurat yang kalian persiapkan untuk 6 bulan, maka akan menjadi 24 juta rupiah. 12 juta bisa kalian investasikan, 12 juta sisanya bisa kalian keep di rekening terpisah. Dengan begitu, ketika dibutuhkan, kalian tidak perlu pusing menunggu waktu pencairan dana darurat kalian. Apakah ketika menyimpan, dana darurat memperhitungkan return investasi yang didapat? Well, itu tergantung kepada pribadi masing-masing. Kalau aku sih tidak terlalu memusingkan hal tersebut. Selama return yang didapat bisa mengembangkan dana investasi kita, ditambah tidak ada biaya admin yang dibebankan dalam proses transaksinya, aku sudah merasa cukup. Kenapa walau sudah mencapai target, tetap diinvestasikan? Karena target dana darurat tersebut merupakan target minimal. Meskipun saat ini aku bekerja dan belum menikah, aku sendiri menargetkan dana darurat 12 kali pengeluaran rutin. Ketika target tersebut terpenuhi, dana darurat tersebut aku simpan dalam bentuk tabungan bunga tinggi, bank digital, atau reksadana pasar uang. Kedua instrumen investasi ini bisa dibilang yang paling liquid saat ini dan return yang diberikan masih di atas angka inflasi. RDPU secara data returnnya meningkat terus. Mungkin returnnya tidak setinggi RDPT atau RD saham, tetapi RDPU lebih low risk. Tentunya kita tidak ingin saat kita ingin menggunakan dana darurat kita, porto kita masih merah bahkan berada di harga yang sangat rendah ketimbang saat kita membelinya. Sebenarnya dalam mengalokasikan dana darurat diinvestasikan atau enggak itu kembali ke diri kalian masing-masing. Kalian yang tahu keadaan kalian, apakah kondisi perusahaan kalian lagi bagus atau tidak? Apakah dalam beberapa bulan atau tahun ke depan, perusahaan tempat kalian bekerja akan masih beroperasi atau tidak? Dengan mempertimbangkan hal tersebut, kalian juga bisa mengambil keputusan dalam mengalokasikan dana darurat kalian. Aku menyarankan kalian untuk berfokus memenuhi target dana darurat terlebih dahulu, tanpa menghitung return investasi yang akan didapat. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga dengan menonton video ini, kalian jadi lebih tahu tentang dana darurat dan bisa mempersiapkannya lebih awal sebelum mulai berinvestasi. Tentunya tidak ada salahnya bila kalian sudah terlanjur investasi dan baru mulai mempersiapkan dana darurat kalian sekarang. Asalkan disesuaikan kembali dengan budgeting kalian. Bila merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like. Bila suka dengan video-video seperti ini, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jangan lupa follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.